Bilal bin Rabah al-Habsyi, namanya abadi dalam sejarah Islam, bukan hanya sebagai muazin pertama, tetapi sebagai simbol keimanan yang tak tergoyahkan dan saksi perjuangan untuk persamaan derajat manusia. Ia berasal dari Habsyah, Ethiopia. Ayahnya Rabah, seorang budak, ibunya Hamamah, juga seorang budak wanita berkulit hitam. Karena ibunya, sebagian orang memanggilnya Ibnu As-Sauda, putra wanita hitam. Namun di mata Allah dan Rasul-Nya, warna kulit bukan ukuran kehormatan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Bilal dibesarkan di kota Makkah sebagai budak milik keluarga Bani Jumah. Setelah ayahnya wafat, ia diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Tapi meski statusnya rendah, hati Bilal bening. Ia bisa melihat kebenaran yang tersembunyi dari pandangan mayoritas. Ketika Muhammad bin Abdullah mulai menyampaikan risalah Islam, Bilal adalah salah satu dari sedikit orang yang melihat cahaya itu di tengah gelapnya jahiliyah. Diam-diam ia memeluk Islam, menjadi salah satu yang pertama dari kalangan budak yang menyerukan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Namun keislamannya tak lama tersembunyi. Kaum Quraisy menyebar mata-mata, dan Bilal pun tertangkap. Umayyah bin Khalaf, tuannya sendiri, murka. Lalu mulailah penderitaan panjang itu. Di tengah hari yang terik, Bilal diseret ke tengah padang pasir. Tubuhnya ditelanjangi, dilempar ke atas pasir yang menyala. Sebuah batu besar, panas laksana bara ditindihkan ke dadanya. Setiap hari, siksaan itu diulang. Mereka memaksanya memuji Lata dan Uzza, berhala yang mereka sembah. Tapi Bilal hanya menjawab dengan satu kalimat yang mengguncang langit dan bumi. Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Lidahnya enggan mengucap nama-nama berhala, walau hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Para algojo memohon, mengancam, dan menyiksa. Namun jawaban Bilal tak pernah berubah. Ahad, Ahad. Ia diikat dengan tali, diseret keliling kota, ditertawakan anak-anak dan orang dewasa. Tapi ia tetap menyenandungkan kalimat tauhid, laksana zikir abadi. Ahad, Ahad. Umayyah bin Khalaf makin murka. Ia meninju dan mencaci. Kesialan apa yang menimpa kami karena kau, wahai budak celaka? Tapi Bilal, dengan ketenangan seorang mukmin hanya menjawab, Ahad, Ahad. Sampai akhirnya datanglah pertolongan Allah melalui seorang sahabat mulia, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia berseru kepada Umayyah, apakah kalian hendak membunuh seseorang hanya karena ia berkata, Tuhanku adalah Allah? Kemudian ia menawar kebebasan Bilal dengan harga yang tinggi. Umayyah merasa gagal menundukkan budaknya, akhirnya setuju. Bilal pun dibebaskan. Dan sejak hari itu, ia bukan lagi seorang budak. Ia adalah saudara seiman, sahabat Nabi, dan manusia merdeka. Abu Bakar memeluknya dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Hari itu, kebebasan Bilal terasa seperti hari raya, sebuah kemenangan iman atas kesombongan manusia. Tahun demi tahun berlalu. Rasulullah hijrah ke Madinah dan Islam pun tumbuh kuat. Hingga pada suatu hari disyariatkanlah adzan untuk memanggil kaum muslimin kepada salat. Siapakah yang dipilih oleh Rasulullah? Siapa yang layak untuk mengumandangkan takbir dan tahlil 5 kali sehari? Ialah Bilal, yang dulu meneriakan Ahad, Ahad di bawah siksaan, yang kini mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar dari puncak Masjid Nabawi. Suara Bilal tak hanya menggema di Madinah. Ia menggema dalam sejarah, dalam hati umat Islam, sebagai suara keimanan yang tak bisa dibungkam. Bilal bin Rabah bukan hanya muazin pertama. Ia adalah simbol keberanian dalam mempertahankan keyakinan, lambang kemuliaan yang tak ditentukan oleh harta, status, atau warna kulit, tapi oleh keteguhan hati dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Langit Badar tak sekadar menyaksikan pertempuran. Ia menyimpan kisah tentang keadilan yang tertunda, dan akhirnya datang dengan pasti. Bilal bin Rabah, seorang lelaki berkulit hitam yang dulu hanya dianggap budak, hari itu berdiri sebagai mujahid. Ia pernah diseret di jalanan Makkah, tubuhnya dicambuk, kulitnya melepuh di bawah terik matahari. Dan semua itu dilakukan oleh satu orang, Umayyah bin Khalaf. Dulu Bilal hanya bisa bertahan dengan satu kata di bibirnya, Ahad, Ahad. Satu-satunya yang ia punya adalah tauhid, dan untuk itu ia hampir dibunuh. Tapi hari itu bukan hari penyiksaan, itu hari kebenaran. Ketika debu-debu perang Badar mulai mengendap dan kemenangan mulai berpihak pada kaum muslimin, tawanan-tawanan Quraisy mulai ditangkap. Salah satunya adalah Umayyah bin Khalaf. Ditawan oleh Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang lembut hati dan bijaksana. Abdurrahman
yang mengenal Umayyah sebelum Islam, membawa tawanan itu menjauh dari medan perang, berharap dapat membawanya hidup-hidup. Tapi takdir punya rencana lain. Bilal melihat mereka dari kejauhan. Ia kenal wajah itu. Itu bukan sekadar musuh. Itu adalah luka yang belum sembuh. Ia berlari, tidak dengan amarah yang meledak-ledak, tapi dengan keyakinan yang membara. Umayyah bin Khalaf, musuh Allah! Teriak Bilal, napasnya terengah, matanya tajam. Aku tidak akan hidup jika dia masih hidup. Abdurrahman terkejut. Ia tahu betapa dalamnya luka Bilal. Tapi ia juga tahu bahwa tawanan perang harus dihormati. Ia mencoba menahan Bilal, memohon agar ia bersabar. Bilal, dia tawanan, jangan bertindak sendirian. Tapi Bilal tidak sendiri. Ia tidak hanya membawa luka masa lalu. Ia membawa nama para budak yang disiksa. Nama Sumayyah, nama Yasir. Nama-nama yang terhapus oleh derita, tapi diabadikan oleh langit. Bilal memanggil para sahabat dari kalangan Ansyar. Wahai kaum Ansyar, inilah musuh Allah. Dia adalah salah satu dari penindas Islam. Jangan biarkan dia lolos. Beberapa orang segera datang dan mengepung. Dalam hiruk-pikuk itu, Umayyah bin Khalaf tewas, bukan hanya oleh bilah pedang, tapi oleh luka-luka lama yang menuntut keadilan. Bilal berdiri di atasnya, tidak dengan kebencian, tapi dengan keyakinan bahwa hari itu Allah telah menolong orang-orang yang dizalimi. Itulah akhir seorang penyiksa. Bukan di singgasana, tapi di tanah berdebu, oleh tangan orang yang dulu ia injak harga dirinya. Dan itulah keadilan dalam bentuk yang paling suci. Keadilan yang datang setelah kesabaran, keimanan, dan keteguhan. Bilal memandang jasad tak bernyawa yang tergeletak di hadapannya. Itu adalah tubuh yang dulu berdiri angkuh atas penderitaannya. Tapi kini, diam, hancur, tak berdaya. Ia tak bersorak, tak berbangga. Hanya mengangkat kepalanya ke langit dan berseru lagi. Ahad, Ahad. Tak ada satupun yang dapat menandingi keadilan ilahi yang telah berjalan hari itu. Hari itu Badar menjadi saksi sejarah. Pasukan muslimin, yang jumlahnya hanya sepertiga dari musuh, berdiri di atas kemenangan. Bukan karena kekuatan senjata, bukan pula karena kehebatan strategi, tapi karena iman dan pertolongan Allah yang turun dari langit. 70 pasukan Quraisy tewas. Di antara mereka, para pembesar yang dulu mengolok-olok wahyu, menyiksa kaum lemah dan mengejek Rasulullah siang dan malam. Termasuk Umayyah bin Khalaf. Bagi Bilal, hari itu adalah bukan hanya penutup dari sebuah luka panjang, tapi juga awal dari lembaran baru, lembaran kehormatan. Tahun-tahun berlalu. Islam terus tumbuh. Kota demi kota, hati demi hati, terbuka untuk cahaya tauhid. Hingga akhirnya datanglah tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah dan 10.000 pasukan bergerak menuju Makkah. Tanpa perlawanan berarti kota itu pun takluk. Bukan dengan pedang, tapi dengan rahmat. Dan di tengah manusia yang bertakbir, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala yang memenuhi sekelilingnya. Beliau bersabda, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Setelah Ka'bah disucikan, Rasulullah memanggil seseorang. Bukan Abu Sufyan, bukan Khalid bin Walid, bukan sahabat-sahabat yang dulu bangsawan Quraisy. Beliau memanggil Bilal, budak yang dulu diseret di jalanan Makkah, yang disiksa di bawah matahari dan pasir menyala, yang lidahnya dikekang untuk diam namun hatinya tetap menyebut, Ahad, Ahad. Kini dia berdiri di atas Ka'bah, tangannya menggenggam kehormatan, dadanya bergemuruh dengan syukur, dan dari bibirnya keluar suara yang menembus langit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu menggema, menembus lorong-lorong kota Makkah, membelah kesombongan masa lalu, menghidupkan harapan baru. Kisah ini bukan hanya tentang balas dendam. Ia adalah kisah tentang bagaimana takdir bekerja dalam diam. Tentang bagaimana Allah menjanjikan bahwa setiap kesabaran, setiap luka, dan setiap doa dari orang-orang yang terzalimi akan menemukan jawabannya. Orang-orang terdiam. Sebagian menangis, sebagian tertegun. Omar bin Khattab memandang Bilal dan berkata dengan mata berkaca-kaca, Allahu Akbar, inilah Islam, inilah keadilan Allah. Dari Badar ke Ka'bah, dari debu kehinaan ke puncak kemuliaan, kisah Bilal bukan hanya sejarah. Ia adalah bukti bahwa siapapun yang bersabar di jalan Allah akan diangkat, dijunjung dan diberi tempat mulia. Bukan di mata manusia, tapi di sisinya.
Dan dari puncak Ka'bah hari itu, bukan hanya adzan yang berkumandang, tapi juga pesan abadi, bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh warna kulit, keturunan, atau status, melainkan oleh iman dan keteguhan dalam kebenaran. Sahabat Khazanah Islami sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang kisah sahabat Bilal bin Rabah. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol loncengnya, like, subscribe, dan share, agar channel ini lebih berkembang, sekaligus sahabat telah membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.